Halo, aku Monzi. Dan aku sahabatmu. Peti harta karun. Ayo, gunakan otot-ototmu. Aku lapar. Kertas apa itu? Oh, ini untuk pawai, Ba. Ini adalah paket dari neneknya. Wow, tapi mana paketnya? Aku perlu menunjukkannya kepada pawai bersegera. Wopsi, lihat itu tuh. Aku penasaran sama isinya. Dengar itu. Penuh emas, ku yakin peti ini adalah peti harta karun. Apa ada namanya? Punya siapa ini? Enggak penting, kan? Ini milik kita. Ini jadi milik kita. Di ini terkunci rapat. Kita sebaiknya membawanya pulang dan menemukannya di rumah. Kita bisa bongkar kuncinya di rumah. Tenang, Pak Weber. Aku akan menemukan petimu. Semoga saja. Peti itu penting bagiku. Monzi, pastikan Anda melihat di balik rumput tinggi itu juga. Di sini tidak ada apa-apa. Aduh, sakit nih. Jangan berisik. Siapa di sana? Oh, bagus. Mereka akan kemari. Kita harus sembunyikan peti ini. Oh, kalian berdua ya? Ternyata kalian yang berisik tadi. Tidak. Ya, kami sempat Itu bertengkar. Tapi sekarang sudah baikan. Hei, apa kalian sempat lihat peti kayu besar di sekitar sini? Kami tidak. Kami tidak melihatnya tuh. Ya, kami tidak melihat apa-apa. Kalau memberitahu kami kalau kalian menemukannya ya. Oh, itu pasti. Dadah. Tajam sekali. Itu semak berduri. Bagaimana kita bisa keluarkan benda itu dari sana? Oh, pakai kayu saja. Ayo. Kamu dorong dari sana. Nanti aku yang tarik dari sini. Aku datang. Opsi. Mengapa kamu tiduran? Kita ada kerjaan. Ayo kita terus lurus. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Baiklah. Hei, kembali ke sini. Aku bisa. Aku bisa. Dapat. Opsi. Itu semua berduri. Sudah, lepas saja petinya. Oh, tidak mau. Nanti hartanya hilang. Sini. Teriakan itu berasal dari daerah sini. Lari semuanya. Ada hantu di dalam peti hartamu yang kuno itu. Apa? Ternyata kamu tahu soal peti milik Pak Weber. Kenapa nggak bilang saat kami tanya? Karena itu milik kami, karena kami yang menemukannya. Kan? Tidak, salah besar. Kamu menemukan barang milikku. Mentang-mentang kamu menemukannya bukan berarti itu jadi milikmu. Kamu harus mencari tahu siapa pemiliknya. Maafkan kami. Ya. Sekarang selamatkan kami dari hantu itu. Aku janji. Tidak ada hantu di dalam peti itu. Dan aku mengirimkan semua mainan lamaku dari loteng rumahnya. Lihat itu. Mereka pasti terguncang-guncang saja tuh. Makanya mekanismenya mulai bekerja. Awalnya, kami kira peti itu penuh dengan harta karun. Semua ini harta bagiku karena mengingatkanku pada masa kecilku. Dan bagiku, kenangan-kenangan itu tak ternilai harganya. Anak-anak membantu Pak Weber membawa harta karunnya pulang ke rumah. Sejak hari itu, ulat-ulat selalu memastikan untuk mencari pemilik barang yang hilang setiap kali mereka menemukan barang yang tercecer. Gul, angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna.
Ayo bawakan polkautan lalu kita selesai. Apa? Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali, begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah polka hutan. Dia selalu menari dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Kit. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah. Aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita mau gimana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skip, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus. Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei, tunggu. Kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka hutan. Dibawakan oleh Skip. Saran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam bam bam. Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. Bam Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim. Dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi pada ulat, Skip berhasil tampilkan tarian polka hutan dalam kompetisi menari. Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Roti ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Krik lalang mari. Sapu lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton roti ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita ini boleh nonton yang pertama. Tapi dengar amun si sahabatku. Satu episode saja. Satu episode saja. Roti ajaib. Episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma satu episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi.
Ayo makan siang. Dan setelah itu, kalian keluarlah dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti! Aku suka roti! Chom! Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, roti. Rotiku. Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya satu episode sehari. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun. Dan sekarang kita punya hiburan utama malam ini. Ini dari kami semua. Ini adalah model kereta api. Aku sudah mimpikan ini sepanjang hidupku. Dan sekarang, semua ini milikku. Jadi ayo, Buka itu! kita coba jalankan. Tidak. Kau tahu, sudah harap malam. Dan kereta apinya akan berisik. Cu. Oh, aku tak mau bangunkan tetangga kita. Tapi kita akan main besok. Hari yang bagus untuk coba kereta mainannya. Pupsi, bangun. Ayo main bola. Apa kau susah tidur? Aku sama sekali tidak sulit tidur. Tapi ini mengganggu telingamu. Habiskan semalaman untuk merakit kereta mainan ini. Ini seperti taman hiburan sungguhan. Siapa itu? Sepertinya kita kedatangan tamu. Lala, model kereta apimu sangat luar biasa. Menurutku kereta ini membosankan. Tidak istimewa, tapi cuacanya sangat luar biasa. Keras sekali. Anginnya hangat dan menyenangkan. Sempurna untuk habiskan waktu di luar. Upsi, apa yang kau lakukan? Aku bawakan teh untuk semua tamumu. Oke, cepat saja. Tamu-tamu kita tak punya banyak waktu.
Ketika minum teh kita saja belum cukup menyebalkan. Kau menghancurkan mainan temanmu. Dan disitulah kesabaranku habis. Lencau. Bantu aku bawa perabotannya keluar. Dengan begini ada lebih banyak ruang untuk bangun rel kereta kita. Whoopsie! Ada apa? Oh, kau tahu. Kau pikir aku tak sadar kau melirik keretaku dengan sinis. Jangan coba-coba. Ini hadiah untukku, bukan untukmu. Aku akan bermain sendiri. Sudah. Tapi ulang tahunmu di tahun depan. Jangan lupa tulis teman baru di daftar keinginan Mupsi. Lalalala. Hei, kalian mau kemana? Kami akan memetik buah beri. Tunggu aku sebentar ya. Aku akan ambil keranjangku yang paling Ya, besar. aku tidak tahu. Aku khawatir kau akan bosan dengan kami. Aha, tetap di rumah dan mainkan kereta apimu sendirian saja. Itulah yang kau suka. Whoopsie, apa ini? Kereta api mainanmu. Benar, aku baru sadar kalau mainan sebesar ini harus dibagi dengan yang lain. Aku mau minta maaf. Aku hilang akal saat bermain dengan rel kereta dan miniatur keretanya, kau tahu? Whoopsie! Begitulah Hopsi belajar bahwa tak ada mainan di dunia yang bisa gantikan teman sejati. Kerja yang bagus anak-anak. Semua tanaman akan suka. Tanpa disadari, kita akan dikelilingi hasil kerja keras kalian. Cakapku menabrak sesuatu. Mungkin harta karun. Sudah kudugde. Semuanya. Kami temukan harta karun. Apa? Dapat ini. Mungkinkah? Sepertinya itu kota harta karunku. Aku hampir lupa soal itu. Bagian tersayangku. Kita telah mengalahkan banyak musuh bersama. Oh, lihat ini. Kuda kecilku. Mereka mainan terbaikku dan aku sangat menyayanginya. Kalau kau sayang mereka, kenapa kau menguburnya? Apa musuhmu mengambilnya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin simpan sebagai kenang-kenangan. Kupikir saat aku dewasa, aku akan menggalinya suatu hari nanti. Dan akan membawa kembali kenangan masa kecilku. Dan aku benar. San! Aku akan lindungi kerajaan demi kebaikan semua. Dengan kode setiaku dan pedang perkasaku. Aku tahu. Ayo kita kubur barang kesayangan kita sebagai kenang-kenangan. Aku setuju. Jadi saat kita sudah tua dan bermarah nanti, kita bisa menggalinya dan tersenyum. Dan kita jadi anak-anak lagi seperti kakak Stenger. Baiklah. Dan kita tak perlu cari kota untuk menyimpannya. Karena kita sudah punya ini. Sekarang, ayo mulai upacara penguburan barang kenang-kenangan kita. Baiklah, sekarang kita tinggal tunggu. Kau sangat baik untuk datang dan minum teh. Wah, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mengecek kukuku. Dan nyonya itu bilang tanganku seperti seorang bintang. Dan aku langsung, ya ampun. Loti, kenapa boneka itu di sini? Boneka apa? Kau serius? Boneka itu seharusnya dikubur di dalam peti. Tapi aku cuma mengeluarkannya untuk bermain. Sebentar. Kita sudah sepakat untuk menggalinya setelah kita semua dewasa, Loti. Tapi aku janji akan kembalikan ke kotamu gitu. Aku selesai bermain. Percayalah padaku. Hey, Wibi. Hah? Kau tak akan percaya yang Dut lakukan. Hei, kembali.
mendengarku. Aku mengejarmu dari tadi. Tunggu, dari mana benda ini? Entahlah, aku tidak tahu. Karena mirip sekali dengan ember yang seharusnya ada di dalam peti. Maaf. Tapi ada lomba besar untuk mengumpulkan serbuk bunga paling cepat. Dan aku ingin pakai ember keberuntunganku. Hey Munzi, Doti dan Bibi terus ambil barang-barang mereka dari peti. Tidak ada artinya kalau tidak tinggalkan barang-barang itu untuk waktu yang lama. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? Coba kau lihat. Munzi, kau juga ternyata. Maafkan aku, Skip. Aku cuma ingin lihat buku kesayanganku sekali lagi. Masih lama sekali sampai kita tua. Aku rasa aku tak bisa menemu selama itu. Hei, semua, kenapa kalian murung? Kami cuma ingin kubur barang kesayangan kami sebagai kenang-kenangan. Tapi kami terus menggalinya dan bermain dengannya. Mainkan saja. Aku hanya mau bermainanku saat aku sudah tak ingin bermain dengan mereka lagi. Hah? Maksud kenang-kenangan adalah kita menyimpannya untuk ingatkan kita masa yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, selama kita masih ingin gunakan barang-barang kita tak perlu menguburnya dalam peti. Tentu saja tidak. Oh yeah! Ayo kita ke peti itu. Aku merindukan tali lompatku. Yeah! Barang-barang kesayangan membuat kita sangat bahagia. Entah saat sudah dewasa. Atau belum. Pak Dickens, biar aku bawakan itu untukmu. Terima kasih Monzi. Lihat ini, kita dapat sasaran empuk. Bibi sudah menulis puisi untuk Doti lagi. Jadi seperti yang kita bilang, batu prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah. Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok puisi Pak Weber, 2 balon besar, dan 1 roda semen yang tepat kering. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. batu itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu. Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. Wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Ori, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruti, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali tidak membantu. Istana pasarku hancur. Bola tolat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak.
Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri duit orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Party Gins memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Gul, angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna. Ayo bawakan polkautan lalu kita selesai. Apa? Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali. Begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah polka hutan. Dia selalu menari dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Skip. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah. Aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita bagaimana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skip, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus. Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei, tunggu. Kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka hutan. Dibawakan oleh Skip. Taran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam bam bam. Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. Bam bam. Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. Bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim, dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi pada ulat, Skip berhasil tampilkan tarian polka hutan dalam kompetisi menari.
Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Roti ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri. Kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Sapu lantainya. Lakukan saja. Kata dia. Dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita ini boleh nonton yang pertama. Tapi dengar amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti ajaib. Episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Dan setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti. Aku suka roti. Chom. Hei, di mana Skip? Oh ya, Sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib, episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku. Entah aku harus mencium waktu menanganmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Tatar hingga. Oh, Skip. Hey, Skip. Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi... Hanya 1 episode sehari. Wapsi, Katakan padaku. apa kau suka panen rumput? Ya. Berarti kau rumput sih. Kau di sini. Skip, kau suka kue pastry? Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. Oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama.
Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benarkan Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu? Dapat gelarnya. Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat dinasti kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi guru. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Munsi. Kau tak boleh yang pertama, Skip. Puksi dan aku yang akan duluan. Yang pertama Tina Kura-Kura. Dorongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecundang. Aku yang akan terbang, bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersama di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang pertama. Tidak harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurut Skip dan Ulat-Ulat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama. Tentu tidak, tapi sejak saat itu, mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Oke, untuk semua penghuni padang rumput, mari kita lakukan beberapa gerakan olahraga untuk memulai hari ini. Di mana Wuxi? Wuxi, jam berapa kita seharusnya mulai? Aku hanya terlambat setengah jam. Perhatian, perhatian. Karena alasan teknis siaran kami akan dilanjutkan dalam 3 jam. Untuk apa kau butuh jamuy karena sebesar itu? Menurutku sudah jelas, supaya tak terlambat lagi. Dan apa yang kau tunggu? Ayo jelajahi pemandangan dan lanskapnya. Sesuatu yang istimewa.
Upsi, kau lupa kameramu. Sekarang satu jam penuh flamenco di radio kita. Mauzi, kenapa kau menghilang dari acara jalan-jalan foto kita kemarin? Kita mengambil foto berbagai macam benda. Sungai, pohon pinus, dan pohon apel. Lihatlah. Oh, Monsi, kau lewatkan kesempatan bagus. Sebenarnya tidak. Kemarin aku mengambil banyak sekali foto bagus. Dan kalian tak akan bisa tebak siapa modelku. Tidak mungkin itu Upsi. Itu opsi dengan gantungan baju. Lihat kumisnya. Kalian salah besar. Begitu acara opsi menari. Dia melompat udara. Saudaraku Anggun seperti itu, nak. Dengan berjinjit. Apa yang kalian tertawakan? Kami melihat foto-foto Monsi dari kemarin. Benarkah? Aku juga mau lihat. Ah, Munzi. Bagaimana kau melakukan ini? Oh. Ya ampun, anak-anak apa yang sedang terjadi? Ini semua tentang foto-fotoku nenek Eni. Wupsi ternyata penari yang sangat berbakat, tapi dia tak pernah cerita ke siapapun. Apa aku salah? Aku yakin menari adalah hasrat rahasia Wupsi. Hasrat rahasia? Wupsi masih malu memamerkan bakatnya. Dia mungkin sama sekalian akan menertawakannya. Aku harus mengaku. Aku juga punya satu hasrat rahasia itu. Tapi itu seperti perempuan. Ayolah, hobimu tak mungkin lebih feminin dari hobiku. Sebenarnya aku juga punya hobi rahasia. Aku sama sekali tidak tahu soal itu. Tapi aku tahu yang akan kita lakukan. Apa mau kalian? Upsi, silakan. Aku membuatkannya untukmu. Aku meracot ini. Kami minta maaf. Wupsi, aku senang lihatmu menari. Bukan begitu. Mainkan flamenco. Jangan coba sembunyikan bakatmu. Teman sejatimu akan selalu mengerti dan mendukungmu. Selamat siang Popsi dan Popsi. Halo. Mereka tak tahu apa-apa soal sopan santun dan perilaku baik. Aturan kesopanan mengajarkan berperilaku dalam masyarakat yang beradab. Apakah jelas? Jelas. Sayang, jangan seperti orang-orang yang tak tahu aturan itu. Sopan santun. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Apa kau tahu kau harus angkat topi saat bertemu seseorang? Topi. Sepertinya bagus. Apa kau tahu kalau kita harus berdiri saat menyapa seseorang? Baik. Kita akan buktikan. Kita punya sopan santun. Selamat siang, Dr. Sayang. Selamat siang. Nona, izinkan saya tawarkan tangan saya dan berhati-hatilah. Rumput-rumput ini sangat tajam. Maafkan saya. Sangat tidak sopan. Ouch! Kalian harus lebih berhati-hati, tuan-tuan. Ini ambillah. Selamat siang, teman-teman tersayang. Selamat siang teman-teman tersayang.
Silakan nona-nona. Kalian baik sekali. Silakan nona-nona. Ada apa dengan mereka hari ini? Silakan nona-nona. Oh, kau baik sekali. Puh. Oh, semoga tak ada yang dengar. Selama resepsi, sebut saja pesta. Jangan makan buah dan sayuran secara utuh. Sebaiknya potong apel menjadi 4 bagian. Mengerti. Oh, seperti baru. Aku siap. Lalu ambil sisanya dengan garpu dan kupas dengan hati-hati dengan pisau buah. Tertulis bahwa ini butuh keterampilan dan latihan. Sangat sulit. Aku sudah bosan. Bosan dengan sopan santun. Aku akan makan begitu saja. Betul sekali. Selalu dihulukan wanita. Selalu tawarkan bantuan. Atau bangkit dari tempat tidur kian temu. Menurutku topi-topi ini konyol. Selamat siang, Nyonya Betri. Silakan bergabung untuk minum teh. Silakan duduk. Kami siap sambut kalian semua. Tunggu sebentar. Saya akan kupaskan potongan apel untuk kalian. Oh, aku tak bermaksud menatakannya. Itu keluar begitu saja dari mulutku. Sopan santun ini bisa jadi terbaik. Kejutan yang menyenangkan. Kalian sungguh anggun. Aku tak menyangka pemuda-pemuda kita bisa sesopan ini. Sopan santun itu sangat penting. Ini mudah dipelajari. Tidak, jangan foto aku. Aku tak mau. Tidak, lepaskan aku. Selamat siang kalian berdua. Cuacanya sangat indah hari ini, Ken. Oh, kau harus belajar dari Wupsi dan Popsi. Mereka sangat sopan. Sopan santunnya bagus sekali. Dia jadikan kita berdua sebagai contoh. Pikir para ulat. Sopan santun sebenarnya membawa banyak momen yang menyenangkan. Ada apa, Nenek? Apa ini untukku? Benar, Munzi. Mereka bilang di radio kalau malam ini akan ada udara dingin. Selimut wol ini akan membuatmu tetap hangat dan nyaman. Nana, terima kasih banyak. Selamat malam. Mimpi indah, sayang. Oh, apa itu? Bantal. Mau jadi teman? Kau manja sekali. Siapa sangka Bantau bisa begitu gigih? Dan kelakuannya sangat tidak sopan. Selamat pagi, Munzi. Selamat pagi juga. Aku akan kembalikan. Jangan menangis. Aku hanya suka topi baruku. Apa nama bahannya? Aku tak tahu. Polyester. Semuanya, dengarkan ini. Kain tahan lama, mudah dicuci, cepat kering, dan tak pernah kusut. Topi ini bisa bertahan selamanya, apapun yang terjadi kepadanya.
upang mengisi baterai lampu. Maaf, Tuan Dickens. Biar aku bantu berdiri. Terima kasih, Munzi. Hah? Munzi, bagaimana cara menyalakan lampunya? Aku bahkan tidak tahu, Tuan Dickens. Hari ini hari yang sangat misterius. Pertama, bantalku ingin menjadi teman. Lalu balon menempel padaku. Dan topi-topi mengejarku. Sepertinya hari ini aku menjadi magnet. Munzi, aku tahu yang terjadi. Kau penuh dengan listrik statis. Listrik apa ini? Listrik statis. Biar ku jelaskan. Saat kau menggosok sesuatu, listrik muncul dan menumpuk di berbagai jenis bahan. Seperti perkain atau karet. Atau di buluku. Benar, Munzi. Di bulumu juga. Selain itu, listrik statis punya beberapa sifat yang unik. Listrik statis bisa menarik benda-benda atau mengisinya. Jadi ada penjelasan ilmiah untuk sifat magnetisme itu. Munzi meminta maaf atas semuanya dan menjelaskan trik listrik statis kepada teman-temannya. Kadang-kadang bisa sangat berguna